Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian pada channel Ahsanul Amala pada program ngaji online session pada topik spesial Akademi Ramadan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang terbaik, suri tauladan sepanjang masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat, dan juga generasi penerus beliau yang melanjutkan risalah dakwah hingga saat ini. Tak lupa pula kita haturkan doa yang terbaik untuk guru-guru yang telah menjadi jalan sampainya ilmu kepada kita semuanya. Semoga guru-guru kita senantiasa dilimpahkan hidayah, taufik, dan juga rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian yang ke-9 ini, kita akan menyampaikan mengenai pembatal-pembatal pada puasa Ramadan. Selamat menyaksikan, semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya dan membantu kita untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sumber telaah ilmu yang kami gunakan, yang pertama adalah buku Fikih Puasa karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, buku Fikih Kehidupan seri Puasa karya Dr. Ahmad Sarwar LCMA, buku Fikih Islam wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Daurah Fikih yang disampaikan oleh para pengajar dari Rumah Fikih Indonesia. Kalau kita melihat mengenai pembatal-pembatal pada puasa terkait dengan hukum, maka kita bisa mengkategorikan ada 4 kondisi, di mana kondisi yang pertama adalah kondisi yang muncul karena lupa. Ada juga kondisi yang muncul menjadi pembatal puasa karena ada kesalahan. Dan yang ketiga adalah kondisi yang menjadi pembatal puasa karena sengaja. Di mana kesengajaan ini bisa 2 jenis. Yang pertama adalah kesengajaan karena adanya uzur. Jadi ada alasan-alasan yang bisa dibenarkan secara syariat, sebagaimana apa yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa ada golongan-golongan tertentu yang mendapatkan keringanan untuk tidak menunaikan ibadah puasa dan mengganti di waktu yang lain. Dan yang kedua adalah pembatal puasa karena unsur kesengajaan akan tetapi tidak ada uzur. Nah, pada setiap kategori ini akan memberikan dampak yang berbeda-beda. Ada yang nantinya terkena terkena bagian untuk menunaikan ibadah pengganti puasa yang kita sebut dengan mengqadha puasa. Ada juga yang terkena kafarat, ya. Jadi ada yang terkena hal untuk membayar denda. Kemudian mengenai sudut pandang para ulama kaitannya dengan apa saja yang menjadi pembatal puasa, ini ada 2 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang untuk hal-hal yang tidak membatalkan puasa, dan sudut pandang para ulama terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk hal-hal yang tidak membatalkan puasa, ini sebagian besar ulama sepakat. Sedangkan untuk hal-hal yang membatalkan puasa, ini terjadi khilafiyah. Ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang kemudian menyepakati sebagai satu pembatal puasa, ada juga ulama yang belum menyepakati atau tidak menyepakati faktor-faktor sebagai pembatal puasa. Nanti kita akan banyak diskusi setelah ini. Sehingga dampak dari adanya pembatalan pada puasa, baik karena lupa, salah, ataupun dengan sengaja, ini akan memberikan dampak seseorang harus mengqadha puasa, ada seseorang harus mengqadha dan juga membayarkan fidyah ataupun kafarat, dan juga ada golongan yang tidak terkena qadha maupun tidak wajib membayar fidyah maupun kafarah. Adapun kondisi yang membatalkan puasa, seperti tadi sudah disampaikan sedikit, yang pertama adalah kondisi karena lupa. Di mana kasus yang pertama ini adalah kasus seseorang yang sedang berpuasa, akan tetapi melakukan hal-hal yang normalnya itu dapat membatalkan puasa. Misalnya seseorang makan dan minum, tetapi karena lupa, ya, misalnya saat itu lupa bahwa itu sedang puasa dan pada bulan Ramadan misalnya bangun tidur
karena terbiasa habis tidur itu adalah haus, kemudian bangun tidur langsung minum air, padahal itu tidur siang misalnya. Nah, ketika yang bersangkutan itu ingat bahwa dia sedang puasa, karena dia minum itu bukan karena kesengajaan, tetapi benar-benar karena ada faktor lupa, maka puasanya tetap sah. Jadi silakan melanjutkan puasanya. Hal ini sebagaimana dari hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Maka untuk kategori orang yang lupa ini, yang pertama, ya, tidak batal puasanya dan tidak wajib mengkodok, tidak ada dosa dan tidak perlu melakukan kafarah atau membayar denda. Jadi untuk kondisi orang yang masuk kategori lupa ini tidak dikenakan hukum sama sekali. Jadi silahkan melanjutkan puasa seperti halnya biasanya. Adapun yang sudah terlanjur itu sebagai bentuk bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat yang lain dari hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga Hakim, siapa yang berbuka pada saat Ramadan karena lupa, maka tidak ada keharusan atasnya untuk mengqadha ataupun membayar kafarah. Jadi jelas untuk kategori lupa ini bebas dari tanggung jawab baik untuk membayarkan ulang maupun membayar denda. Kemudian untuk kategori yang salah, maka untuk orang-orang yang masuk dalam kategori salah, secara otomatis puasanya batal. Kasus seperti apakah yang masuk pada kategori seseorang yang melakukan kesalahan? Jadi dalam hal ini adalah orang-orang yang umumnya, ya, atau bisa kita katakan salah dalam melihat ataupun menentukan waktu, baik itu waktu untuk berbuka maupun waktu untuk memulai menghentikan makan ataukah minum. Ya, sebagaimana kita pernah melihat, ya, karena pada lazimnya kalau di masa sekarang untuk mengetahui waktu sholat itu sangat mudah, ya, baik dengan melalui kalender yang sering kita lihat jadwal imsakiyah, ataupun waktu masuknya waktu maghrib pun juga sangat mudah untuk kita bisa peroleh informasinya. Kenapa kategori salah menentukan waktu ini dikategorikan membatalkan puasa? Sebab penyebab yang terjadi batalnya puasa di sini bukan karena lupa, tapi semata-mata karena adanya kelalaian dan kesalahan dalam menetapkan waktu. Nah, hal yang paling sering terjadi kita lihat yang pertama adalah kesalahan dalam menentukan batas imsak. Ya. Jadi imsak itu artinya kan menahan. Ya. Jadi kalau puasa itu artinya menahan segala hal yang membatalkan, baik itu makan dan minum, mulai dari terbitnya fajar. Ya, jadi kalau terbitnya fajar ini kita maknai sebagai masuknya waktu subuh. Jadi kalau tidak berhati-hati, seseorang bisa terjerumus dengan menghabiskan makanan yang ada di mulutnya padahal azan subuh sudah berkumandang. Jadi ketika orang sedang makan sesuatu atau makan sahur, makan nasi yang sedang dikunyah, yang itu masih berada di area rongga mulut, sedangkan azan sudah berkumandang, maka ketika dia menelan apa yang ada di mulutnya, maka secara otomatis puasanya batal. Karena kalau kita melihat di episode video yang sebelumnya, bahwasanya yang dimaksud dengan hadis yang pernah disampaikan terkait dengan menghabiskan apa yang ada di mulut, itu adalah kondisi pada saat terjadi azan yang pertama, di mana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azan itu berkumandang 2 kali, azan pertama sebelum subuh dan azan yang kedua itu adalah tanda masuk waktu subuh atau fajar. Maka di sini kita ketahui ketika menelan sesuatu yang ada di dalam mulut, ketika berkumandang azan itu dipastikan itu azan yang pertama atau azan yang kedua. Kalau itu masih azan yang pertama berarti belum masuk waktu subuh,
maka masih diperbolehkan. Tetapi ketika azan itu yang berkumandang adalah azan subuh, secara otomatis ketika dia memaksa untuk menghabiskan apa yang ada di mulut atau bahkan menambahkan minum hanya seteguk air saja, secara otomatis puasanya batal dan harus mengganti di waktu yang lain. Maka untuk orang dalam kategori salah, dia wajib untuk mengkodok, walaupun beliau tidak ada dosa dan juga tidak dikenakan kafarah. Kemudian ada kondisi yang ketiga adalah seseorang yang sengaja untuk membatalkan puasa tetapi memiliki uzur. Ya, yang masuk dalam kategori ini memiliki kewajiban yang sama, yaitu melakukan qada di kemudian hari atau mengganti, tidak dikenakan dosa dan juga tidak dikenakan kafarah. Adapun yang masuk dalam kategori ini adalah seseorang yang memang memiliki uzur syar'i atau hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa ada golongan tertentu yang boleh untuk tidak melakukan ibadah puasa Ramadan yang kemudian diganti pada waktu yang lain, seperti halnya pada kasus seseorang yang sedang sakit. Apabila dia memaksakan untuk tetap puasa, maka sakitnya bertambah parah atau bahkan cenderung tidak segera sembuh, maka orang seperti ini boleh membatalkan puasanya. Atau yang lain juga pada kasus seseorang yang sedang mengalami perjalanan ke luar kota atau kita sebut dengan musafir, maka juga diperbolehkan sebagai kategori orang yang mendapatkan uzur menunaikan ibadah puasa. Adapun untuk kondisi yang keempat ini adalah seseorang yang sengaja, ya menyengaja untuk tidak berpuasa, akan tetapi tidak memiliki uzur. Ya, jadi pada kasus yang seperti ini misalnya pada seseorang yang menjalani ibadah puasa Ramadan tetapi melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Bukan karena lupa, bukan karena salah memperkirakan waktu, dan juga bukan karena adanya keringanan, tetapi memang benar-benar memiliki niat untuk membatalkan puasa Ramadan. Maka di sini para ulama bersepakat adanya kafarah yang harus dibayarkan. Ya, di sini sebagaimana pendapat dari mazhab Maliki. Sedangkan pada mazhab yang lainnya seperti mazhab Hanafi, Asy-Syafi'i dan juga Hanabila umumnya tidak mewajibkan kafarah pada mereka yang sengaja membatalkan tanpa adanya uzur. Akan tetapi untuk hal ini para ulama sepakat untuk kemudian membagi hal-hal yang membatalkan puasa ini menjadi beberapa jenis, di mana yang pertama orang yang membatalkan puasa dan diwajibkan untuk mengganti, dan ada juga orang yang membatalkan puasa dan wajib mengganti sekaligus membayar denda. Ya, karena ini dibedakan karena keduanya ada perbedaan dari sisi faktor kesengajaan. Kalau seseorang itu kemudian tanpa uzur yang bisa diterima, artinya meninggalkan ibadah puasa Ramadan tanpa adanya hal-hal yang bisa dibenarkan atau diterima untuk bisa meninggalkan, maka secara otomatis dia berdosa dan wajib membayar denda atau kafarah. Adapun untuk jenis-jenis pembatal puasa, yang pertama adalah pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah seseorang yang sengaja makan dan minum. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 187 jelas bahwasanya dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang merah yaitu fajar. Maka jelas syarat puasa itu atau kondisi puasa menjadi batal ketika seseorang melakukan makan dan minum secara sengaja. Yang kedua adalah seseorang menyengaja untuk muntah, sebagaimana pada hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim bahwa orang yang muntah tidak perlu mengkodok, tetapi orang yang sengaja muntah maka wajib mengkodok. Ya, yang masuk dalam kategori orang sengaja muntah ini seperti orang yang misalnya memasukkan tangan, ya, kemudian masukkan tangan ke dalam rongga mulut sehingga mengeluarkan apa yang ada di dalam perut.
Sedangkan untuk kategori muntah yang bukan karena faktor sengaja, ya misalnya kondisinya mungkin ada masuk angin, kemudian juga orang yang punya sakit mah, jadi pada beberapa kasus kan orangnya seperti akan muntah, ya mengeluarkan apa yang ada di perut, maka kategori yang tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Kemudian sengaja mengeluarkan mani, baik kemudian dengan adanya tindakan fisik ataupun tidak. Lalu pembatal yang lain adalah batalnya rukun ataupun hilangnya syarat sah daripada puasa Ramadan. Yang masuk kategori ini adalah seseorang yang murtad. Maka untuk 4 jenis ini, ketika seseorang mengalami pembatal puasa ini, wajib untuk melakukan qadha atau mengganti puasa di kemudian hari. Adapun untuk pembatal yang lain, yaitu seseorang yang berjima walaupun tanpa inzal, maka sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, ini masuk dalam kategori mendapatkan kewajiban untuk menunaikan kafarah. Sebagaimana pada hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Celakalah aku ya Rasulullah, apa yang membuatmu celaka? Aku berhubungan seksual dengan istriku di bulan Ramadan." Kemudian Nabi bertanya, "Apakah kamu tidak punya uang untuk membebaskan budak?" "Aku tidak punya." "Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut?" "Tidak." "Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang fakir miskin?" "Tidak, wahai Rasulullah." Kemudian beliau duduk. Lalu dibawakan kepada Nabi sekeranjang kurma, maka Nabi pun berkata, "Ambillah kurma ini untuk kamu sedekahkan." Orang itu menjawab lagi, "Haruskah kepada orang yang lebih miskin dariku?" "Tidak ada orang lagi yang lebih miskin, yang lebih membutuhkan di barat atau timur kecuali aku." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertawa hingga terlihat giginya, kemudian bersabda, "Bawalah kurma ini dan berikan makan keluargamu." Maka untuk kategori seseorang yang melakukan hubungan suami istri di tengah siang hari bulan Ramadan, maka dikenakan denda dan juga kewajiban membayar puasa di kemudian hari. Di mana kafarah yang dikenakan pada kasus ini adalah membebaskan budak senilai kurang lebih harganya 100 dinar. Kalau kita konversikan dengan harga rupiah saat ini, mata uang rupiah, 1 dinar itu senilai kurang lebih di angka 50.000. Maka kalau 100 dinar ya kurang lebih 5 juta ya, satu orang 5 juta. Kalau itu suami istri, maka yang dikenakan denda itu adalah baik istrinya maupun suaminya ketika kedua-duanya dalam kondisi menyengaja. Jadi kalau di total senilai 10 juta, baik suami maupun istrinya jadi satu. Tetapi ketika kasus ini ada ulama yang menyampaikan ketika yang meminta itu adalah suaminya sedangkan istrinya sudah mengingatkan, jadi kemauan sengaja ini bukan dari kedua belah pihak tetapi dari faktor suaminya, maka yang dikenakan kafarah itu hanya suaminya, yaitu memberikan pembebasan budak untuk 100 dinar dengan nilai 100 dinar. Yang kedua, kalau tidak mampu membebaskan budak, maka dengan berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Apabila tidak bisa memenuhi kedua hal ini, maka diberikan kafarah yang lain yang bisa ditunaikan, yaitu memberikan makan sebanyak 60 orang miskin dengan takaran 1 mud untuk 1 orang miskin. Di mana 1 mud itu kalau dikonversikan dengan timbangan itu kurang lebih 750 gram. Jadi setiap harinya menyiapkan sekitar 750 gram bahan pokok makanan yang menjadi bahan makanan umum digunakan secara sehari-hari, ya misalnya beras. Jadi beras dikasih ke orang miskin setiap harinya sebesar 750 gram. Adapun pembatal puasa yang tidak disepakati, artinya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama adalah berbekam.
di mana Imam Hambali menyampaikan bahwa bekam itu membatalkan puasa, sebagaimana pada hadis riwayat Ahmad dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi seseorang di Baki yang sedang berbekam di bulan Ramadan. Lalu beliau bersabda, orang yang membekam dan yang dibekam, keduanya batal puasanya. Nah, berdasarkan hadis ini, Imam Hanbali menyampaikan bahwa bekam itu bisa membatalkan puasa. Sedangkan para jumhur ulama, artinya mayoritas ulama atau sebagian besar ulama menyepakati bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan posisi kita? Jadi posisi kita yang masih awam terhadap ilmu fikih, maka selama apa yang kita yakini itu benar, maka kita bisa ikuti. Kalau bisa katakan di sini adalah jumhur ulama, berarti bahwa kesepakatan bekam itu tidak batal itu disepakati oleh hampir sebagian besar dari ulama. Jadi kita bisa mengambil pendapat dari jumhur ulama yang lebih menyelamatkan ketika hampir semua ulama itu sepakat bahwa bekam tidak membatalkan. Sebagaimana pada hadis riwayat Bukhari dan juga Ahmad, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah pula berbekam dalam keadaan puasa. Maka hadis inilah yang mendasari sebagian besar ulama mengambil kesepakatan bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan perubahan niat. Jadi ketika dalam proses puasa Ramadan ada yang kemudian berencana membatalkan niat walaupun belum dibuktikan secara fisik misalnya dengan makan ataupun minum, maka ini pun juga memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, di mana sebagian besar ulama atau jumhur ulama menyepakati ketika baru sampai tahap niat tidaklah membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan menelan dahak. Jadi ada pendapat ulama yang menyampaikan bahwa menelan dahak itu bisa membatalkan puasa, di mana yang memiliki pendapat membatalkan puasa di sini adalah ulama yang menganalogikan bahwasanya dahak itu bukanlah air liur. Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa menelan dahak itu tidak membatalkan puasa Ramadan, mengambil kesepakatan bahwasanya dahak itu bagian daripada air liur. Sehingga dalam hal ini kita ikut pendapat yang mana? Ya, bagi kaitannya dengan kasus dahak, ya misalnya pada puasa Ramadan kemudian mengalami batuk dan mengeluarkan dahak, maka sebagai kehati-hatian bagi kita ketika kita mampu mengeluarkan dahak tersebut, maka sebaiknya dikeluarkan. Tetapi ketika dahak itu tidak bisa keluar, maka semoga itu menjadi bagian yang termaafkan, sebagaimana pendapat dari ulama yang menyepakati bahwa dahak bagian daripada air liur. Dan yang keempat kaitannya dengan masalah donor darah. Jadi donor darah ini kita lihat menjadi dua sisi, di mana ulama menyampaikan bahwa untuk pihak yang mendonorkan darah itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi untuk pihak yang kemudian menerima transfusi darah, maka itu bisa membatalkan puasa. Salah satunya pendapat dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi kalau kita melihat kasus kaitannya dengan donor darah, maka untuk yang mendonorkan itu tidak membatalkan, tetapi untuk yang menerima itu batal. Kemudian untuk kategori yang tidak membatalkan puasa, yang pertama adalah ihtilam. Apa itu ihtilam? Dalam hadis riwayat Tirmizi disampaikan 3 hal yang tidak membuat batal orang yang berpuasa adalah berbekam, muntah, dan mimpi hingga keluar air mani. Jadi makna ihtilam ini adalah keluarnya cairan, yaitu air mani pada wanita yang bisa muncul karena mimpi. Yang kedua adalah penggunaan celak mata, obat tetes mata, maupun penggunaan inhaler atau semprot pada pasien asma. Untuk obat tetes mata, tentu kita pernah membaca bahwa ketika seseorang menggunakan tetes mata, salah satu dampaknya memang terjadi rasa ataupun seolah-olah ada sesuatu yang tertelan dengan rasa agak pahit di tenggorokan. Tetapi pada kesepakatan ulama bahwa obat tetes mata ini
tidaklah membatalkan puasa sebab tidak langsung memasukkan zat tertentu ke dalam mulut yang melewati rongga, tetapi itu hanya dampak efek samping dari obat yang diteteskan melalui mata. Adapun untuk penggunaan semprot asma, ini terjadi perbedaan di kalangan ulama, ya, terutama dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang menyampaikan untuk kasus asma ini perlu ditinjau dari dua aspek. Artinya, apakah serangan asma itu sifatnya akut ataukah sifatnya kronis? Jadi yang dimaksud dengan sifatnya akut itu terjadinya tidak secara terus-menerus. Kalau sifatnya akut, artinya serangannya tidak terjadi secara terus-menerus sehingga penggunaan obatnya itu tidak digunakan secara periodik, maka berdasarkan pendapat dalam buku beliau ya menyampaikan sebaiknya ditunda jika memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan untuk ditunda, maka sebaiknya dibatalkan puasanya dan diganti dengan hari yang lain, karena ini dianalogikan seperti halnya seseorang yang sakit mendapatkan rukhsah, yaitu boleh untuk kemudian mengqadha puasa di hari yang lain. Sedangkan pada ulama yang lainnya menyepakati bahwa penggunaan semprot asma untuk kasus yang sifatnya asma yang kronis, jadi memang munculnya asma itu secara terus-menerus. Misalnya pada kasus pasien yang memiliki gangguan pada saluran pernafasan yang kita kenal dengan penyakit paru obstruksi kronis. Jadi ada kerusakan pada paru-paru sehingga memang membutuhkan obat kaitannya dengan obat asma dalam jangka waktu yang panjang. Maka untuk kasus yang sifatnya kronis atau menahun atau panjang waktunya, bukan serangan asma yang periodik, maka sebagian besar ulama menyepakati ini tidak membatalkan. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memakai celak mata pada bulan Ramadan dan beliau dalam keadaan berpuasa. Adapun hal yang tidak membatalkan yang lain yaitu bersiwak, ya menggunakan kayu siwak, kemudian berkumur dan juga melakukan istinsyak. Jadi istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung, ya, sebagaimana saat kita berwudu. Ya. Tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa ketika seseorang melakukan istinsyak ini harus berhati-hati karena ada saluran antara hidung dan tenggorokan. Maka ketika tidak berhati-hati, air bisa masuk ke hidung dan kemudian langsung masuk ke dalam tenggorokan. Maka untuk kasus istinsyak ini harus lebih berhati-hati. Dan untuk berkumur itu adalah hanya cukup di rongga mulut dan kemudian dikeluarkan dan tidak untuk ditelan. Sebab ketika itu ditelan secara otomatis pasti batal puasanya. Kemudian mandi ataupun berenang. Nah, pada kasus berenang itu juga diperbolehkan. Nah, pada kasus berenang ketika seseorang mengalami ada bagian air tertentu yang masuk ke dalam telinga, jadi airnya kemasukan telinga saat berenang, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Tetapi ketika saat berenang kemudian kemasukan air, yaitu air masuk ke dalam tenggorokan, maka otomatis bisa membatalkan puasanya. Kemudian kemasukan asap ataupun menghirup wewangian. Ya, ambil contoh, kita lewat jalan, kemudian ada pedagang sate yang asap satenya itu menggoda dan masuk ke dalam hidung kita, maka asap yang masuk yang beraroma makanan itu tidak menjadi pembatal puasa. Seperti hanya kita menghirup parfum ataupun wewangian yang lainnya, maka itu tidak membatalkan. Kemudian yang kategori tidak membatalkan yang lain yaitu ketika seseorang mengalami giginya copot. Ya, jadi kalau orang giginya itu patah ataupun copot ataupun pergi ke dokter untuk mencabut gigi, maka itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja ketika mencabut gigi dan kemudian keluar darah, maka darahnya tidak boleh ditelan alias dikeluarkan. Sebab kalau darah itu kemudian keluar dan ditelan, maka itu bisa membatalkan puasa. Lalu hal yang tidak membatalkan puasa yang lain yaitu suntik obat. Ya, baik itu suntik obat yang di dalamnya mengandung zat aktif, obat ataupun suntik obat untuk kasus yang mungkin
seperti yang terjadi pada pasien diabetes mellitus, yaitu pasien dengan kadar gula yang tinggi, maka senantiasa menggunakan suntik yang disuntikkan melalui lapisan di bawah kulit atau subkutan, kaitannya dengan penggunaan insulin. Jadi untuk suntik obat ini bukan masalah teknik penyuntikannya, apakah itu di bawah kulit, subkutan, di bawah otot intramuskular atau yang lainnya. Tetapi tidak membatalkan di sini adalah lebih kepada obat tersebut tidak melalui rongga. Jadi hanya disuntikan tapi tidak ke dalam rongga tubuh manusia, sehingga karena sesuatu yang masuk ke dalam rongga itu bisa membatalkan puasa. Nah, kasus yang lain misalnya untuk kasus suntik obat ini harus lebih berhati-hati kalau yang disuntikan ini adalah cairan infus. Cairan infus itu bukanlah obat, tetapi cairan infus itu memiliki fungsi yang sama seperti halnya makanan. Karena komponen cairan infus, misalnya dextrosa, itu isinya berupa glukosa yang memiliki fungsi memberikan energi kepada tubuh manusia. Sehingga ketika orang diinfus untuk cairan glukosa misalnya, dia akan memiliki efek yang sama seperti halnya orang setelah makan. Karena itu, kasus suntik obat ini tidak berlaku untuk infus. Maka kalau infus itu sepakat adalah membatalkan puasa, tetapi suntik obat yang di sini benar-benar obat yang digunakan untuk pasien, bukan fungsi sebagai menggantikan peran makanan. Kemudian yang lain adalah mencicipi makanan. Di mana mencicipi makanan di sini adalah memasukkan sebagian kecil dari makanan ke dalam mulut untuk memastikan. Ya, misalnya ibu-ibu yang pengen melihat apakah masakannya kurang asin, ataukah terlalu banyak garam, ataukah kurang pas pada komposisi bumbu tertentu, maka seseorang yang puasa ini boleh untuk mencicipi. Dengan catatan setelah mencicipi masuk ke dalam mulut, karena indera perasa itu ada pada lidah, setelah terasa kurangnya apa, pasnya seperti apa, maka segera dikeluarkan dari rongga mulut. Tetapi ketika setelah mencicipi, ya misalnya mencicipi 1 sendok yang kemudian ditelan, maka otomatis itu akan membatalkan puasa karena melewati rongga pada tubuh manusia. Dan yang terakhir yang tidak membatalkan puasa adalah seseorang dalam kondisi junub, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memasuki waktu subuh dan beliau dalam keadaan berjanabah dan kemudian beliau mandi serta berpuasa. Maka yang perlu kita pahami di sini pada kasus ini misalnya seseorang yang muslimah misalnya, ya ambil contoh muslimah ataupun seorang ummahat yang baru selesai haid ataupun nifas, misalnya selesainya itu sebelum waktu subuh, tetapi karena tidurnya terlarut-larut sehingga terbangun itu bersamaan dengan kumandang azan subuh, maka muslimah ataupun ummahat tersebut segera mandi, lalu ketika benar-benar sudah suci kemudian menunaikan ibadah sholat subuh, maka pada hari itu juga sudah sah untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Termasuk juga untuk pasangan suami istri yang melakukan ibadah suami istri di malam hari bulan Ramadan, kemudian terbangun bersamaan dengan kumandang daripada azan subuh, maka setelah mandi janabah, suami istri ini bisa langsung menunaikan ibadah puasa Ramadan pada hari tersebut. Demikianlah sharing ilmu kita terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa dan juga kondisi yang bisa menjadi pembatal puasa. Semoga dengan apa yang kita sudah pelajari menjadi satu tambahan ilmu buat kita untuk menjadi bekal yang terbaik memasuki bulan Ramadan, supaya kita jauh lebih berhati-hati di dalam memaksimalkan amal ibadah. Sampai ketemu lagi pada program video yang lainnya sebagai bagian dari penyiapan menuju bulan suci Ramadan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.